Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Amelia dengan NIM 2011 10 20 20. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yaitu dengan tema ide dan peluang bisnis. Apa sih itu ide dan peluang bisnis? Ide adalah rancangan yang tersusun dalam pikiran berupa gagasan untuk meraih tujuan. Selanjutnya peluang memiliki arti kesempatan, sedangkan bisnis merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau mencapai sesuatu yang diinginkan. Jadi, peluang bisnis dapat diartikan sebagai kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi, ide dan peluang dalam sebuah usaha itu sangat dibutuhkan, karena fungsi dari ide maupun peluang adalah untuk menciptakan hasil-hasil kreasi atau mengkreasikan, bahkan mengubah dan menganalisis hasil dari peluang usaha yang akan dijalankan. Selanjutnya, keterkaitan ide dan peluang kewirausahaan atau bisnis. Seorang wirausaha dapat menambah nilai suatu barang dan jasa melalui inovasi. Keberhasilan wirausaha dicapai apabila wirausaha menggunakan produk, proses, dan jasa-jasa inovasi sebagai alat untuk menggali perubahan. Oleh karena itu, inovasi merupakan instrumen penting untuk memberdayakan sumber-sumber agar menghasilkan sesuatu yang baru dan menciptakan nilai tersendiri. Ketangguhan kewirausahaan sebagai penggerak perekonomian terletak pada kreasi baru untuk menciptakan nilai secara terus-menerus. Wirausaha dapat menciptakan nilai dengan cara mengubah semua tantangan menjadi peluang melalui ide-idenya dan akhirnya menjadi pengendali usaha atau business driven. Selanjutnya, sumber ide dan peluang usaha atau bisnis. Sumber ide dan peluang usaha atau bisnis yang pertama yaitu dari pengalaman dan pekerjaan. Pengalaman diri sendiri atau pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain bisa menjadi guru yang baik dan menjadi sumber ide bisnis. Pengalaman buruk atau kegagalan seringkali sulit dilupakan. Lalu dari situ kita akan berupaya mencari cara untuk mengatasinya. Dan dari cara itulah akan membuka peluang munculnya ide yang menarik. Demikian pula pada pengalaman pekerjaan yang diperoleh karena jenis pekerjaan yang pernah dan sedang ditekuni juga merupakan sumber yang sangat besar untuk menghasilkan ide-ide bisnis yang tepat. Seseorang dengan jenis pekerjaan yang sudah lama ditekuni akan memahami betul bidang usaha apa saja yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pekerjaan saat itu. Yang kedua yaitu keterampilan. Keterampilan apapun yang sudah dimiliki dan dikembangkan dalam waktu yang cukup lama akan membentuk naluri atau insting bisnis. Banyak orang yang memulai usaha sendiri berdasarkan pada keterampilan yang mereka miliki. Yang ketiga yaitu minat dan hobi. Minat dan hobi merupakan hal yang cukup efektif untuk membangun keyakinan dan motivasi kuat untuk mandiri. Orang tidak merasa terbebani bila melakukan kegiatan yang ia sukai, terutama yang berkaitan dengan minat dan hobi. Yang keempat, yaitu pengamatan. Mengamati sesuatu yang terjadi di sekitar kita bisa menjadi peluang bisnis. Pengamatan ini diperlukan bagi mereka yang ingin mandiri. Identifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi bisa menimbulkan peluang bisnis yang bisa terus dikembangkan. Yang kelima yaitu cita-cita. Bila keinginan kita untuk menjadi pebisnis sangat kuat, maka kita akan melihat peluang-peluang di hampir semua bidang. Hampir setiap apa yang dilihat adalah peluang bisnis. Atau setidaknya kita secara naluri akan berupaya mencari peluang di suatu jenis usaha. Yang keenam yaitu tekanan. Bila seseorang menghadapi tekanan, maka banyak gagasan yang muncul. Ketika seseorang mendapatkan tekanan untuk bisa hidup dan menghidupi keluarganya, biasanya dia akan banyak berpikir untuk mendapatkan solusinya. Yang ketujuh yaitu kecenderungan pasar. Mengamati kebutuhan konsumen di pasar dapat menimbulkan peluang bisnis. Contohnya, kecenderungan sebagian orang akan berbelanja langsung ke pabrik dengan harga yang murah.
maka bermuncullah factory outlet di mana-mana. Dengan berbagai promosi, maka FO menawarkan barang dengan harga murah dengan kualitas barang yang dapat dijamin. Yang ke-8 yaitu inovasi baru. Gagasan untuk menciptakan produk baru timbul karena adanya kebutuhan, sementara produk itu belum ada di pasaran. Apabila kita berhasil menciptakan produk tersebut dan dibutuhkan konsumen, maka kita dapat menjadi yang pertama dan menguasai bisnis tersebut. Tentunya kita akan mendapatkan keuntungan yang cepat namun jangan terlena. Biasanya pesaing mengincar kita dengan membuat bisnis yang sama dengan kita. Dan yang terakhir yaitu komplement dari produk yang ada. Sebuah produk dapat memberikan peluang bisnis dengan membuat produk-produk yang melengkapinya. Biasanya berupa aksesori. Produk otomotif seperti mobil biasanya disertai dengan produk aksesori yang menyertainya. Seperti diketahui, aksesori semacam ini bisa menjadi peluang bagi si pembuat produk maupun perusahaan. Selanjutnya, kriteria apa yang dibutuhkan untuk mengubah ide menjadi peluang usaha atau bisnis? Yang pertama yaitu ide bisnis menarik pelanggan. Jadi, ide bisnis itu harus bisa menarik pelanggan, karena jika idenya tidak menarik bagi calon pelanggan, maka itu bukan ide bisnis yang bagus. Oleh karena itu, kita perlu memeriksa apakah di pasaran ada kebutuhan nyata tentang produk atau jasa yang akan dihasilkan pada ide awal kita. Yang kedua yaitu pelanggan dapat membeli produk dan layanan yang dihasilkan dari ide bisnis tertentu. Di sini maksudnya, jika ide bisnis menciptakan produk atau jasa yang mahal, calon konsumen tidak mampu untuk membelinya. Hal ini juga merupakan ide yang kurang bagus, terutama sekarang di mana daya beli sedang menurun. Yang ketiga yaitu, seorang wirausahawan dapat mengubah ide bisnis tertentu menjadi produk atau layanan pada bisnis. Sebagai seorang wirausahawan, kita perlu menerapkan ide bisnis, dan kita harus memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus untuk mewujudkannya dalam praktik usaha yang baik. Berikutnya, faktor-faktor keberhasilan sebuah peluang. Yang pertama, peluang itu memenuhi ciri-ciri peluang usaha yang baik, bukan sekedar ide usaha ataupun baru inspirasi saja. Yang kedua, peluang itu berasal dari hubungan yang bersinergi antara wirausaha dan usaha yang dijalankan, pasar, serta produk yang dihasilkan. Yang ketiga, peluang itu memiliki tingkat resiko kegagalan yang kecil bila dijalankan. Dalam arti, tingkat visibilitasnya telah diperhitungkan dengan waktu saat diluncurkannya di pasar. Yang keempat, produk yang akan dihasilkan dari peluang itu telah diuji pasar. Contohnya yaitu seperti seberapa besar tingkat kebutuhan tersebut di pasar, seberapa tinggi tingkat kontinuitas kebutuhan akan produk tersebut, serta mengapa orang enggan membeli dan menggunakan produk tersebut. Yang kelima, produk yang akan dihasilkan dari peluang tersebut mengikuti tren atau kecenderungan perubahan pasar. Jadi, faktor keberhasilan sebuah peluang itu juga dipengaruhi oleh tren yang terjadi dalam lingkungan. Yang keenam, produk yang akan dihasilkan dari peluang itu dapat terus-menerus diinovasi dan ditingkatkan kualitasnya. Selanjutnya, faktor kegagalan sebuah peluang usaha yang gagal dijadikan bisnis. Yang pertama, kebutuhan pasarnya tidak bersifat monoton dan musiman sehingga tidak hanya bersifat jangka pendek. Yang kedua, peluang itu sudah kadaluarsa atau telah banyak ada orang yang memulai bisnis tersebut. Yang ketiga, tidak segera mengambil keputusan untuk memulainya sehingga peluang itu lewat begitu saja. Yang keempat, waktunya sudah lewat. Terjadi perubahan kebutuhan atau muncul teknologi baru yang telah membuat peluang produk atau jasa itu out of date. Yang kelima, survei pasar tidak akurat. Artinya, hal itu hanya sekedar persepsi yang menyatakan bahwa peluang itu sangat potensial, lalu segera dilaksanakan begitu saja menyebabkan produk itu tidak laku di pasar. Yang keenam,
mudah ditiru atau dibuat oleh lain. Ketujuh, daya beli rendah. 8. Kebutuhan tidak kontinu. 9. Tingkat kebutuhan kecil. 10. Pemilihan alternatif ide-ide bisnisnya salah. Jadi itu tadi faktor kegagalan sebuah peluang usaha yang gagal bisnis. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.